Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum jami'an? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, qabla an nabda darsana hadzal yaum, la tansu liqira'atil basmalah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, jangan lupa untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah kita sudah mempelajari Maharatul Kalam atau keterampilan berbicara. Setelah kita mempelajari Maharatul Kalam, akan ada materi tarkibnya atau materi susunannya. Nah, hari ini kita akan membahas tarkib ya. Oke. Ini sudah dipelajari. Ini sudah percakapannya. Dan sekarang kita belajar tentang at-tarkib atau susunan. Kita akan belajar 6 poin. Ada adawatul istifham, kata tanya, ada ismul isyarah, kata tunjuk, ada al-mubtada wal khabar, atau subjek dan predikat, ada an-na'at wal man'ut, yaitu kata sifat dan yang disifati, ada al-mubtada, tapi mubtadanya berupa isim isyarah, dan khobarnya berupa na'at. Dan yang terakhir ada mubtada khobar juga, tapi mubtadanya berbentuk ismul isyarah dan khobarnya itu berbentuk keterangan tepat atau huruf jar. Oke, hari ini kita akan membahas 3 ya. Kita membahas 3 terlebih dahulu. Ada membahas tentang adawatul istifham, kata tanya. Kita fokusnya pada ketiga kata tanya ini. Ada aina, ada min aina, ada ila aina. Lalu ismul isyarah atau kata tunjuk. Ada hada, hadihi, dalika, dan tilka. Nanti kita bahas satu persatu. Lalu terakhir kita akan membahas al-mubtada wal khabar. Oke, lanjut ya. Yang pertama ada watul istifham atau alat-alat tanya, kata tanya. Oke, yang pertama ada aina, artinya di mana. Nah, aina ini digunakan untuk menanyakan letak atau posisi tempat. Contohnya, ainal maktabah, di mana perpustakaan. Aina tadrusu, di mana kamu belajar. Lalu apa lagi contohnya? Di mana masjid? Ainal masjid, di mana kantin. Ainal maqsaf, aina sahah, ainal hammam. Nah, itu untuk menanyakan letak atau posisi tempat ya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Lanjut ke kata tanya yang kedua. Ada min aina, artinya dari mana. Nah, kalian sudah tahu ya, pasti kalau kita menanyakan dari mana itu tujuannya untuk apa. Ya, untuk menanyakan dari mana datangnya suatu benda atau seseorang. Oke, contohnya min aina jita, min aina jiti, min aina jitum. Dari mana kamu datang? Dari mana kalian datang? Min aina anta, min aina anti. Kamu dari mana? Min aina jita. Jitu min Bogor. Min aina anta. Ana minal maktabah. Saya dari perpustakaan. Oke. Kata tanya yang ketiga. Ada ila aina, artinya kemana. Nah, ila aina ini digunakan untuk menanyakan tujuan ya. Tujuan seseorang. Contohnya, ila aina tadhabu. Kamu mau pergi kemana? Nah, adhabu ilal hammam misalkan. Saya
pergi ke kamar mandi. Ila aina satazhabin, kemana kamu mau pergi? Sashabu ila mana misalkan? Ilal maktabah, ilal qa'ah, ilal madrasah, gitu ya. Paham? Nah, sekarang sudah tahu nih 3 kata tanya ini, aina, min aina, sama ila aina. Jadi boleh nih anak-anakku sekalian, kalian menggunakan bahasa Arab sehari-hari. Misalkan kamu nggak tahu di mana sih letak UKS, ya kamu bisa bilang aina ghurfatus sihah, ya kan? Di mana ruang kesehatan? Atau kamu nggak tahu letak di mana perpustakaan, ainal maktabah, bisa kan? Atau di mana kelas, ainal fasl. Atau mau bertanya di mana sekolahmu, gimana coba bahasa Arabnya? Terus di kolom komentar ya. Lanjut lagi, min aina, kalian sudah tahu nih artinya min aina itu apa, dari mana. Jadi kalian bisa gunakan kalimat ini dalam keseharian kalian. Misalkan kamu mau bertanya ke ibumu, Bu, dari mana? Bisa aja pakainya min aina anti ya ummi. Atau mau tanya ke teman, misalkan, Ahmad, kamu dari mana? Min aina anta ya Ahmad, bisa gitu ya. Yang terakhir, ila aina, kemana? Ahmad, kamu mau pergi kemana? Bahasa Arabnya gimana? Ya, ila aina tadhabu ya Ahmad. Gitu ya, jadi kalimat kata tanya ini bisa kalian gunakan dalam kegiatan sehari-hari kalian. Oke, so kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada ismul isyara, artinya kata tunjuk. Ismul isyara ini terbagi menjadi 2 ya. Ada ismul isyarati lil qarib atau kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan benda atau seseorang yang jaraknya dekat dengan kita. Lalu ismul isyara lil ba'id, kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kata tunjuk cuma ini, cuma itu, tapi kata ini dan itunya itu masih umum, tidak dikhususkan untuk perempuan ataupun laki-laki. Nah, di dalam bahasa Arab, kata tunjuk itu dikhususkan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Oke, pertama kita lihat yang lil qarib dulu ya. Jadi ada yang untuk muzakkar dan untuk muannas. Isim muzakkar, nah itu untuk yang laki-laki ya. Contohnya, kata tunjuknya adalah hada, ini. Contohnya, hada makhfarun, ini pos satpam. Hada masjidun, ini masjid. Hada ma'malun, ini laboratorium. Lalu untuk yang muannas pakainya hadihi. Hadihi madrasatun, ini sekolah. Hadihi maktabatun, ini perpustakaan. Hadihi sahatun, ini halaman. Nah, jadi kalau untuk isim mu'annas tahu ya, isim mu'annas cirinya ada tak marbutoh di akhir katanya. Nih, madrasatun ada tak marbutohnya. Maktabatun ada tak marbutohnya. Sahatun ada tak marbutohnya. Kalau muzakkar itu tidak ada tak marbutohnya ya di belakang katanya. Makhfarun nggak ada tak marbutoh.
Masjidun, nggak ada ta marbutoh. Ma'malun, nggak ada ta marbutoh. Oke, paham ya? Selanjut ke ismul isyarah lil ba'id. Kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Untuk muzakkar, kita pakainya dalika. Dalika hammamun, dalika faslun, dalika maqsofun. Untuk muannas pakainya tilka. Tilka madrasatun, tilka maktabatun, tilka qa'idun. Ya, sampai sini paham? Oke, kita contohkan lagi. Misalkan ibu berdiri di sebelah ruangan laboratorium. Nah, ibu bisa mengatakannya hadza ma'malun. Ini laboratorium. Kenapa ibu pakainya hadza? Karena laboratoriumnya itu ada di sebelah ibu. Jadi jarak antara laboratorium dan ibu itu dekat ya, makanya pakai hadza. Kalau misalkan ibu berdiri dekat dengan aula, kita pakainya hadihi qa'atun. Ya, hadihi qa'atun. Qa'atun itu isim muannas ya, makanya pakai yang hadihi. Lalu contoh lagi. Kalau misalkan ibu berdiri di seberang kantin, pakainya dalika maqsofun. Itu kantin. Kenapa ibu pakainya dalika? Karena ibu berdiri di seberang kantin ya. Karena jarak ibu dengan kantin itu jauh. Makanya kita pakainya dalika. Terus misalkan kita lagi ada di seberang jalan, lalu kita lihat sekolah, jaraknya kurang lebih 2 kilo. Nah, pakainya apa tuh? Pakai ismul isyarah yang lil ba'id atau yang lil qarib? Yang tahu boleh tulis jawabannya di kolom komentar, oke? Oke, lanjut lagi yang al-mubtada wal khabar. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tahu kan, subjek dan predikat. Nah, di dalam bahasa Arab, subjek itu disebutnya al-mubtada. Sedangkan khobar itu kita artikan sebagai predikat. Nah, ini pengertian al-mubtada dulu ya. Al-mubtada'u atau subjek. Mubtada adalah kata benda atau isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat atau jumlah. Kalimat itu bahasa Indonesia, sedangkan kalimat kalau disebut dalam bahasa Arab jumlah ya. Jadi kalimat adalah bahasa Indonesianya dan jumlah adalah bahasa Arabnya dari kalimat. Paham ya? Oke, jadi mubtada adalah kata benda isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat atau jumlah dan kedudukannya sebagai subjek. Sedangkan khabar atau predikat adalah kata yang terletak setelah mubtada dan kedudukannya sebagai predikat. Oke, kita langsung ke contoh nih. Ada hada maqsofun. Ada yang ingat hada itu ismul isyarah untuk menunjukkan sesuatu yang dekat atau yang jauh? Ya, hada maqsofun. Ini kantin. Nah, lihat hada yang kita beri tanda kuning, yang ibu beri tanda kuning, itu berarti mubtada atau subjek. Ya, hada ini adalah isim isyarah. Oke, letaknya di awal kalimat. Ya, benar ya, hada ini ada di awal kalimat.
atau jumlah. Maka kedudukannya itu sebagai subjek. Lalu maksofun. Maksofun ini terletak setelah mubtada. Ya, maka disebut dengan al-khobar atau predikat. Karena kata maksofun terletak setelah mubtada. Mubtada di sini adalah hada ya. Syarat khobar tidak perlu pakai kata alif lam ya di depannya. Jadi kalau misalkan hada al-maqsofu itu salah. Kalau hada maqsofun itu benar. Oke. Jadi tidak perlu ditambahkan alif lam untuk pola yang seperti ini. Lalu kita lanjut ke contoh yang kedua. Ada hadhihi maktabatun. Oke, polanya sama dengan hada maqsofun. Hadhihi adalah ismul isyarah lil qarib ya, untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Dan digunakan untuk muannas. Ya, hazihi terletak di awal kalimat, maka dia dikatakan sebagai mubtada. Lalu maktabatun. Kata maktabatun terletak setelah kata hadhihi. Ya, dia jatuh setelah mubtada, maka maktabatun ini dikatakan sebagai predikat. Lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Hada maqsoful munazzamun. Kantin ini rapi. Nah, sekarang bentuknya berbeda nih sama yang atas. Kalau yang di atas hada maqsofun. Kata maqsofunnya tidak pakai alif lam. Oke. Dan sekarang kata al-maqsofu ada alif lam nih di depannya. Jadinya hadal maqsofu. Maka kata al-maqsofu ini bergabung dengan isim isyarah hazaya. Keduanya ini kedudukannya sebagai mubtada. Ya. Al-maqsofu. Ini ada alif lam di depan kata maqsof. Maka dia disebut sebagai kata benda atau isim ma'rifah yang sudah diketahui. Ciri-ciri isim ma'rifah itu ada tanda alif lamnya ya di depan kata. Maka al-maqsofu itu adalah isim ma'rifah. Kita lihat lagi pengertian mubtada. Mubtada adalah kata benda atau isim ma'rifah yang letaknya di awal kalimat atau jumlah. Maka hadal maqsofu itu adalah mubtada. Hadal maqsofu adalah mubtada. Sementara kata munazzamun, kata yang terletak setelah mubtada, maka disebut sebagai khabar. Oke, contoh yang terakhir nih. Sama ya bentukannya dengan kalimat yang sebelah, dengan jumlah yang sebelah. Bedanya, ini digunakan untuk yang mu'annas. Hadihil maktabatu munazzamatun. Hadihil maktabatu adalah mubtada, sementara munazzamatun adalah khabar atau predikatnya. Kita nih coba ya. Hadihi qa'atun. Kira-kira mubtadanya yang mana nih? Dan khabarnya yang mana? Lalu dzalikal hammamu nazifun. Lalu yang ketiga al-faslu wasi'un. Lalu ada lagi tilkas sahatu wasi'atun. Nah, coba ya, Ibu mau kalian tentukan yang mana mubtadanya, yang mana khobarnya dari keempat jumlah ini ya. Oke, boleh
kirim jawabannya lewat WhatsApp Ibu atau WhatsApp grup kelas atau di kolom komentar juga boleh. Syukran. Jadi materi kita hari ini membahas tentang tarkib ada 3 ya. Ada tentang adawatul istifham, ada apa lagi? Ismul isyarah, ada al-mubtada wal khobar. Kita sudah belajar 3 tarkib. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa Ibu berikan. Apabila Ibu menjelaskan terlalu cepat atau masih ada yang sulit dipahami, masih ada yang mau ditanyakan, boleh banget langsung ditanyakan saja ya ke Ibu. Boleh via kolom komentar atau via grup kelas. Boleh personal chat juga. Oke, alhamdulillah selesai sudah materi hari ini. Selamat belajar. Boleh diulang-ulang lagi videonya agar kamu bertambah pemahamannya. Oke, semoga sukses ya. Syukran jazilan, jazakumullah khair ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga Allah memudahkan kita belajar hari ini. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.